untuk kita semua. Perkenalkanlah kami dari tim A3 pada siang hari ini akan menampilkan sidang perkara tindak pidana terorisme atas nama terdakwa I Gusti Ditya Satria Kusumayuda alias Gus Didit dalam jangka waktu lebih kurang 80 menit. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dina Mariati sebagai panitera pengganti. Saya Maulida sebagai hakim anggota 1. Saya Firdaus Aditya Saputra sebagai hakim ketua. Saya Rizky Amalia sebagai hakim anggota 2. Saya Rika Ardina, saya sebagai penuntut umum. Saya Hairul Isra sebagai penuntut umum. Saya Yulananda sebagai penasihat hukum. Saya Paula Fitri sebagai penasihat hukum. Saya Muhammad Zulfan Radili sebagai saksi. Saya Muhammad Abdullah Mulia sebagai saksi. Saya sebagai Muhammad Eksa Lutfi sebagai saksi. Saya Erik Oktasiawan sebagai saksi. Saya Herlinda Nurhania Sapitri, saya sebagai saksi. Saya Muhammad Tarik Wibowo Sapi sebagai saksi. Saya Aisyah sebagai saksi. Saya Muhammad Reza Palawan sebagai terdakwa. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati sidang, sebelum memulai persidangan akan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dikarenakan sidang dibatasi oleh waktu, maka sering terdengar kata sekian dan seterusnya atau dianggap telah dibacakan. Apabila ada perbedaan yang ada di persidangan maupun yang ada di berkas, maka yang diambil adalah yang ada di berkas. Untuk menandakan pergantian persidangan, maka ditandakan dengan menundukkan kepala. Karena terbatasnya anggota delegasi, maka akan ada anggota delegasi yang berperan ganda. Ruang persidangan sudah disesuaikan dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya saya akan menyampaikan kronologi kasus pada persidangan kita hari ini. I Gusti Ditya Satria Kusumayuda alias Gus Didit adalah seorang magister filsafat lulusan Slava University Moskow, Rusia pada tahun 2005. Dia mencintai segala disiplin ilmu filsafat dan ideologi yang ada di dunia. Sesampainya Gus Didit dari Rusia, dia terkejut dengan keadaan desa Prakrama Gugu dan pemberitaan yang ada di media massa maupun cetak mengenai perbedaan pendapat politik yang mengakibatkannya adanya money politik, penyebar hoax, korupsi, pemerasan, politik sara dan unjuk rasa mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Akan hal tersebut mengingatkan Gus Didit tentang ideologi politik yang dikenal dengan anarkisme, yang mana ideologi tersebut digunakan Gus Didit untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat dengan secara langsung dan bertatap muka dengan warga. Tetapi warga memandang bahwa pemikiran Gus Didit adalah sesat dan tidak rasional. Lebih parahnya, Gus Didit dan keluarganya dikenai sanksi adat Kanorayana yang mengakibatkan atas hal tersebut keinginan Gus Didit untuk menyebarluaskan aliran anarkisme semakin menguat, didukung oleh istrinya Nima Depriska Ayu Apsari sebagai ketua Yayasan Bakti Dharma dan juga didukung dana yang cukup banyak dari para bidang. Tahun 2011, Gus Didit mendirikan organisasi yang bernama Acinata untuk menyebarluaskan aliran anarkisme sebagai ideologi bangsa. Dengan menggunakan media sosial dan situs internet sebagai sarana dalam menulis artikel, foto, dan video. Ikoma Triatmaja Josias Darmadi, Idewa Gedepatnya Dwi Ditya, dan I Putu Jayawardana merupakan anggota Acinata yang dikirim ke Filipina untuk mengikuti pelatihan. Kemudian pada tahun 2014, mereka kembali ke Indonesia dengan membawa senjata api dan bahan peledak. Dan juga mereka memberikan pelatihan kepada anggota Acinata di kawasan hutan Jembrana.
November 2018 terjadi unjuk rasa dari masyarakat di kantor DPRD Bali dan kantor Gubernur Bali, yang mana hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa kepolisian dan masyarakat tewas akibat senjata api dan ledakan. Yang mana hal itu membuat para pihak kepolisian melakukan olah TKP dengan ditemukannya peluru, senjata api jenis M16, abu jelada, dan sidik jari terduga pelaku untuk penyidikan lebih lanjut. Banyaknya buku terbitan dari PT Trisnawedana disita karena menganut paham radikalisme, dan juga para anggota donatur dan anggota Yayasan Bakti Dharma juga diduga menganut paham radikalisme dari percakapan mereka di WhatsApp. Bagaimanakah akhir akan kasus ini dan siapakah yang akan memenangkan kasus pada hari ini? Simak kelanjutannya. Gestap Janusku, tiada pidana tanpa kesalahan. Semoga persidangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Denpasar. 1. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Sesaat sebelum sidang dimulai, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan telah duduk di tempatnya masing-masing. 4. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, setiap orang yang hadir dalam ruang sidang diharapkan untuk berdiri sebagai penghormatan kepada majelis hakim. 5. Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang keluar atau masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat dan tidak diperkenankan untuk bersikap keluar masuk dalam persidangan. 6. Setiap pengunjung dalam ruang sidang wajib bersikap sopan dan tenang dalam mengikuti persidangan. 7. Selama persidangan berlangsung, pengunjung dalam ruang sidang dilarang untuk bercakap-cakap atau mengemukakan sesuatu dengan suara. 8. Setiap pengunjung yang hadir dalam ruang sidang dilarang untuk membuat keributan yang dapat mengganggu persidangan. 9. Setiap pengunjung yang masuk dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api dan senjata tajam, termasuk benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 10. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa seseorang tidak membawa senjata atau bahan yang membahayakan. 11. Siapapun dalam ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim atas perintahnya dapat dikeluarkan dari ruang sidang. 12. Yang menggunakan handphone selama persidangan supaya dinonaktifkan. Terima kasih. Pada para penuntut umum dan penasihat hukum harap memasuki ruang persidangan. Pada hari ini, Senin 7 Januari 2019, Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register perkara 170/2018 Pengadilan Negeri Denpasar atas nama terdakwa Ibu Ditya Satria Kusuma
Ditya Satria Kusuma Yuda, Leskus Didit, tempat tanggal lahir 25 Agustus 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Sesetan nomor 78 Raya Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apa benar? Benar ya mulia. Baik. Pada saudara terdakwa, apakah bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa ya mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap ya mulia. Baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Baik. Pada saudara terdakwa, apakah benar ini penasihat hukum terdakwa? Iya benar ya mulia. Baik. Pada penasihat hukum terdakwa, silakan perlihatkan surat izin dan surat kuasa saudara. Pada penuntut umum, silakan untuk memeriksa. Baik. Silakan kembali ke tempat. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Pada penuntut umum, silakan bacaan surat dakwaan saudara. Dan kepada terdakwa, apakah sudah menerima salinan dari surat dakwaan? Iya sudah ya mulia. Silakan pada penuntut umum. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 153/4/12/2018. Terdakwa nama Ibu Ditya Satria Kusuma Yuda alias Ibu Sidit, tempat lahir buku, tanggal lahir 5 Agustus 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Sesetan nomor 78 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan magister filsafat. Penahanan bahwa terdakwa ditahan penyidik di rumah tahanan Polda Bali sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018. Kemudian diperpanjang oleh jaksa penuntut umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018. Dakwaan primer bahwa terdakwa Ibu Ditya Satria Kusuma Yuda alias Ibu Sidit pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 14 WITA atau setidak-tidaknya masih dalam tahun yang sama yaitu tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sesetan nomor 78 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang merekrut, menampung atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan militer atau pelatihan pra-militer atau pelatihan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, bahwa selanjutnya yang telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Subsidiar bahwa terdakwa Ibu Ditya Satria Kusuma Yuda alias Ibu Sidit pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 14 WITA atau setidak-tidaknya masih dalam tahun yang sama yaitu tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sesetan nomor 78 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa sebagai pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut, bahwa selanjutnya dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Denpasar, Kamis 18 Desember 2018, penuntut umum Rika Epina SMH, Haidar Isra SMH ditandatangani. Sekian yang mulia. Baik. Pada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti ya mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Akan saya serahkan pada penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya yang mulia, kami meminta waktu 4 hari yang mulia. Baik. Panitera, 4 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Jumat 11 Januari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 11 Januari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Jumat 11 Januari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Ditya Satria Kusuma Yuda alias Ibu Sidit saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat ya mulia. Apakah sudah siap untuk persidangan? Siap ya mulia. Baik, kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap ya mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu
eksepsi oleh penasihat hukum. Pada penasihat hukum silakan bacakan eksepsi saudara. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana nomor 170/2018/PN Denpasar atas nama terdakwa Ibu Siditya Satria Kusuma Yuda alias Kusdit. Yang mulia majelis hakim, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati serta saudara terdakwa dan hadirin sidang sekalian. Terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama. Mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan eksepsi ini. 1. Surat dakwaan tidak jelas bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa Kusdit dengan dakwaan subsidiar pasal 12A ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak memenuhi syarat materi yaitu tidak jelas sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari apakah benar terdakwa merupakan pendiri, pemimpin, maupun pengurus atau orang yang mengendalikan sebuah korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme, sehingga menurut pasal 143 ayat 3 KUHP surat dakwaan tersebut seharusnya dapat dinyatakan batal demi hukum. 2. Hak-hak terdakwa sebagai tersangka pidana terorisme tidak terpenuhi sepenuhnya. Berhubungan dengan hal ini berikut uraian hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHP, yakni hak untuk melakukan pembelaan dan mendapatkan akses kepada bantuan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 57 ayat 1. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada kenyataannya terdakwa tidak langsung mendapatkan akses kepada penasihat hukumnya atau akses ini diberikan terlambat. Juga dengan pasal 60 KUHP, dalam realisasinya pasal ini terbukti tidak dilaksanakan. Terdakwa tidak mendapatkan hak dan aksesnya untuk dapat ditemui oleh keluarga dan kerabatnya. 3. Terdakwa meminta keringanan atas dakwaannya. Kembali mengacu pada KUHP dalam hal ini pasal 52 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang sebagai dasar hukum dalam pengakuan yang diberikan oleh terdakwa bahwa terdakwa dapat memberikan keterangan yang secara bebas berikut melalui penasihat hukumnya. Terdakwa yang meminta keringanan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak Ibu Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. 2. Memberikan terdakwa akses terhadap hak-haknya sebagai tersangka. 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada negara. 4. Memberikan keringanan terhadap terdakwa sebagaimana yang diterangkan dalam eksepsi ini. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian nota keberatan dan eksepsi ini kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada Jumat 11 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Yulananda SHMH, Eva Aulia SMH ditandatangani. Izin menyerahkan salinan yang mulia. Silakan. Ini salinannya. Baik, kepada penuntut umum apakah sudah mengerti maksudnya eksepsi? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Ya yang mulia, namun kami memerlukan waktu 4 hari yang mulia. Panitera, 4 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? Selasa 15 Januari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 15 Januari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda tanggapan oleh penuntut umum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Selasa 15 Januari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Siditya Satria Kusuma Yuda alias Kusdit saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan? Ya saya siap yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Pada penuntut umum silakan bacakan tanggapan eksepsi oleh saudara. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang kami hormati. Setelah membaca nota keberatan dari penasihat hukum, maka tibalah kami penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota keberatan tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa terdakwa merupakan seorang pendiri dari organisasi yang nyata.
Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pendirian organisasi yang ditemukan pada tanggal 20 November 2018, yang mana pada surat pendirian ini terdapat tanda tangan terdakwa yang menandakan bahwa terdakwa merupakan seorang pendiri dari organisasi tersebut, sesuai dengan bukti-bukti yang telah dicantumkan yang selanjutnya telah dibacakan. Bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Berdasarkan laporan yang telah kami sampaikan, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. 2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini untuk tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami atas nota keberatan penasihat hukum disampaikan. Hormat kami jaksa penuntut umum Rika Epina SHMA dan Hairi Isra SHMA ditandatangani. Izin menyerahkan salinan yang mulia. Silakan. Baiklah, karena penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya, maka sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Namun majelis hakim meminta waktu 6 hari untuk membuat putusan selah. Panitera, 6 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? Senin 21 Januari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 21 Januari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, dengan agenda pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 21 Januari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Siti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Bu Sidit, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap, yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap, yang mulia. Baik, sesuai jadwal persidangan terdahulu, maka sidang akan lanjutkan dengan pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Pada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharap untuk menyimak dengan baik. Putusan selah nomor register perkara 170/2018/PN Denpasar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam memperhatikan dari eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan petitum dan eksepsinya menyampaikan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa jaksa sebagai penuntut umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan. Namun, tentang bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, undang-undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci. KUHP hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 dengan resiko bila disimpangi dakwaan akan batal demi hukum. Sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3, menimbang bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada penuntut umum, eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi selanjutnya, yaitu dakwaan tidak jelas, hak terdakwa sebagai tersangka pidana terorisme tidak terpenuhi sepenuhnya. Menimbang bahwa dengan adanya hak untuk melakukan pembelaan dan mendapatkan akses kepada bantuan hukum, maka terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukumnya. Menimbang bahwa dengan adanya permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan, maka majelis hakim perlu memeriksa kembali apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat diringankan. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material, maka keberatan dari tim persekutu terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak. Menimbang bahwa keberatan dari tim persekutu terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan. Mengadili 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 18 Desember 2018 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana terdakwa.
3. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan. 4. Menentukan biaya dalam perkara ini setelah putusan akhir. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 18 Januari 2019 oleh kami Firdaus Aditya SHMH sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh Maulida SHMH dan Rizky Amalia SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dina Malete SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penuntut umum Rika Ervina SHMH dan Khairul Isra SHMH terdakwa Igusti Ditya Satria Kusmayuda alias Kusdidit dan penasihat hukum terdakwa. Hormat kami Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditandatangani. Pada saudara terdakwa apa mengerti dengan putusan lain telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum apakah mengerti dengan putusan lain telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Pada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi? Belum yang mulia, kami memerlukan waktu 7 hari yang mulia. Baik, Panitera 7 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? Senin 28 Januari 2019 yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 28 Januari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, dengan agenda pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitaan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 28 Januari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/Petsus/2018 Denpasar dengan terdakwa Igusti Ditya Satria Kusmayuda alias Kusdidit saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa apakah sehat? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi oleh penuntut umum. Pada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan dihadirkan? 5 orang saksi dan 1 orang saksi ahli yang mulia. Apakah saksi akan dihadirkan secara bersamaan atau bertahap? Bersamaan yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum terdakwa. Yang mulia. Pada penuntut umum silakan hadirkan saksi ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Pada petugas tolong hadirkan para saksi ke dalam ruang persidangan. Baik, saksi yang pertama Julius Darmani, tanggal lahir Denpasar 17 Oktober 1990, umur 28 tahun, pekerja di wira swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Cidakarya nomor 9, agama Hindu. Benar? Benar. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal beliau. Dalam hubungan seperti apa? Beliau sebagai pemimpin organisasi kami. Baik, saksi yang selanjutnya, nama Eko Magdriat Maja, tanggal lahir Denpasar 19 Desember 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Jadigan Sari nomor 19, agama Hindu. Benar? Ya benar yang mulia. Apakah Anda mengenal terdakwa? Ya saya mengenal terdakwa karena saya berteman dengan anaknya terdakwa. Oke, baik. Saksi yang selanjutnya, nama Ibu Tujaya Wardana, tempat tanggal lahir Denpasar 24 September 1993, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Bedumul nomor 1, agama Hindu. Benar? Benar ya, mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal satu organisasi dengan terdakwa yang mulia. Oke, baik. Saksi selanjutnya, nama Idewa Gede Pratnya Dewi Ditya, tempat tanggal lahir Denpasar 9 September 1990, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sumung Batang Kendal, agama Hindu. Benar? Benar ya, mulia. Baik, saksi yang selanjutnya, Grace Anastasia, tempat tanggal lahir Samarinda 23 Oktober 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Raya Seseta nomor 75, agama Islam. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Benar yang mulia. Dalam hubungan seperti apa? Saudara terdakwa adalah tetangga saya yang mulia. Oke, baik. Pada saudara Dewa Gede, apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal ya, mulia. Dalam hubungan seperti apa? Saya sebagai petinggi di organisasi. Baik. Pada saudara saksi sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia ya, mulia. Untuk saksi yang beragama Hindu, silakan untuk maju ke depan. Silakan pada juru sumpah untuk menempatkan diri. Dan kepada hakim anggota silakan untuk membacakan sumpahnya. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan
yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, silakan memberi tempat. Untuk saksi yang beragama Islam silakan maju ke depan. Pada juru sumpah sudah menempatkan diri kembali. Silakan pada hakim anggota 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan beri tempat. Pada saudara saksi sekalian, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Maka saudara mengerti? Mengerti ya mulia. Baik, untuk saksi Josias Darmadi tetap di tempat dan saksi yang lainnya silakan keluar dari ruang sidang. Silakan duduk. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan pernyataan saudara tadi, bagaimana cara saudara bergabung dalam organisasi Acinata? Oh, saya bergabung dengan organisasi itu diajak sama Melihat aja, Mas. Apakah pada saat kejadian penembakan dan pengoboman itu Anda berada di sana? Ya, saya berada di sana. Dengan siapa saja Anda berada di sana? Bisa tolong sebutkan? Saya dengan Melihat aja, dengan Dana sama Dewa. Mengapa kalian melakukan tindakan tersebut? Ya, saya disuruh beliau ya. Saya sebagai anggota dan beliau sebagai pemimpin, jawab aja sebagai anggota saya menurut perintah beliau. Baik, cukup yang mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara tadi mengatakan bahwa saudara mengikuti arahan dari terdakwa. Bisa Anda berikan seperti apa bentuk arahannya? Bentuk arahannya itu beliau mencet kami itu lewat grup WhatsApp dan kata-kata beliau itu seperti ini. Terkadang kita hanya bisa diungkapkan lewat sesosok peluru gitu, Mbak. Baik. Saudari Panitra tolong sampaikan slide berikut ini. Nah, itu. Yang mulia, terdakwa hanya mengatakan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi, tapi saudara terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penghukuman dan penembakan tersebut. Maka dapat kita katakan di sini bahwa saudara saksi telah salah dalam menafsirkan kata-kata terdakwa. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, pada hakim anggota 1 ada pertanyaan. Ada yang kedua, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara bergabung di organisasi Acinata diajak oleh Bli Atmaja, benar begitu? Ya, benar. Bisa saudara jelaskan apa sebenarnya hubungan saudara dengan Bli Atmaja? Oh, dengan Bli Atmaja, saya cuma teman biasa yang tidak lebih. Cukup hakim kedua? Pada hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada hakim kedua. Saudara saksi, saudara mengatakan saudara mengikuti arahan dari terdakwa. Ya. Kok saudara mau mengikuti arahannya? Ya, beliau sebagai pemimpin saya dan saya hanya sebagai anggota, ya wajar sebagai anggota saya diperintah oleh beliau dan saya mau saja. Apakah ada imbalan seperti uang atau yang lainnya? Oh, untuk itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Cukup hakim kedua. Baik, kepada saudara terdakwa apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari keterangan saksi? Tidak ada. Baik, kepada saudara saksi untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara bersedia, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Ya, bersedia gitu. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penuntut umum silakan memanggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Kepada petugas tolong hadirkan Iko Menteri Atmaja dan ruang persidangan. Silakan duduk. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Om ya. Saudara saksi, berdasarkan keterangan dari Josias Darmadi, dia mengatakan bahwa Anda dalam rekrutnya adalah organisasi Acinata. Dan jika benar, bisakah Anda jelaskan bagaimana caranya Anda masuk ke dalam organisasi Acinata? Ya, memang benar saya yang merekrut saudara Bli Josi, dan bagaimana saya masuk itu dikarenakan saya memiliki pemikiran yang sepaham dengan Pak Bibit. Jadi saya diajak masuk oleh Pak Busdit sendiri untuk membantunya menyebarkan paham anarkis. Baik. Lalu apakah peranan Anda dalam organisasi Acinata? Saya itu adalah salah satu petinggi dalam organisasi tersebut. Anda mengatakan Anda petinggi dalam organisasi, lalu bisakah Anda jelaskan siapa yang menjadi penanggung jawab serta pengurus dalam organisasi itu? Tanggung jawab itu ditanggung jawab penuh oleh Pak Busdit sendiri sebagai ketua, dan untuk kepengurusan itu terdiri dari 3 petinggi yang salah satunya adalah saya. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara terdakwa pernah secara terang-terangan memberikan arahan bahwa Acinata merupakan organisasi
organisasi terorisme yang berpaham radikal? Tidak, tapi lebih seperti bahwa negara yang mengatakan bahwa negara ini itu perlu dirubah dan lain sebagainya, tapi saya tidak mengerti kenapa harus melakukan perusakan di tempat umum. Bukan hanya diinginkan itu revolusi, tapi entahlah, saya hanya mengikuti arahan dari atasan saya. Meskipun Anda tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi negara kita, sekalipun pada saat itu Anda punya pilihan untuk melakukannya atau tidak, karena yang mulia, setahu saya kita selalu punya pilihan untuk melakukan segala sesuatu, termasuk dalam tindakan kriminal. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Ada yang kedua, saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara adalah petinggi dari organisasi Acinata. Bisakah saudara jelaskan apa saja kegiatan dan tujuan dari organisasi Acinata itu? Kegiatan kami itu yaitu adalah menyebarkan paham anarkisme, dan tujuan kami itu adalah membuat orang-orang itu paham tentang penghapusan kapitalisme yang rakus dan juga penindasan manusia yang hanya bisa dilakukan dengan cara penghapusan eksploitasi dan juga pemerintahan yang menindas. Cukup hakim ketua? Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada hakim ketua. Saudara saksi, siapa yang mengajak saudara bergabung dengan organisasi Acinata? Pak Gus Didit sendiri. Cukup hakim ketua. Baik, kepada saudara terdakwa apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penuntut umum silakan panggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas tolong hadirkan saudara saksi Putu Jaya Wardana ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, pada saudara saksi, pada saat kejadian apakah saudara tahu di mana posisi terdakwa pada saat itu? Pada saat itu saudara Gus Didit berada di luar kota yang mulia. Baik. Pada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Ada hakim ketua. Saudara saksi, bisakah saudara sebutkan siapa yang mengajak saudara bergabung di organisasi Acinata? Yang mengajak saya sendiri itu Gus Didit yang mulia. Cukup hakim ketua? Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada hakim ketua. Saudara terdakwa, apakah saudara tahu apa motif dari terdakwa untuk mengajak saudara bergabung di organisasi Acinata? Saya tidak mengetahui motif dari Gus Didit untuk mengajak saya, namun dalam hal ini saya satu pemikiran dengan Gus Didit. Cukup hakim ketua. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar Anda merupakan petinggi dari organisasi Acinata? Ya benar. Sebagai salah satu petinggi dari organisasi Acinata, apakah Anda mengetahui tempat pertama sekretariat organisasi dan siapa yang menyediakannya? Ya, saya mengetahuinya. Sekretariat tersebut berada di Jalan Desa Pendem, Kecamatan Cibrana, Kabupaten Cibrana. Untuk yang menyediakan sendiri itu adalah istri dari Gus Didit. Cukup yang mulia. Baik, silakan pada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, berdasarkan keterangan dari saksi sebelumnya, apakah benar terdakwa merupakan otak dari pengeboman dan saudara hanya melakukan segalanya sesuai dengan arahan terdakwa? Ya benar, dia yang punya ide untuk melakukan pengumuman ini. Anda yakin? Ya, saya yakin. Tidak ingin menarik kata-kata Anda? Tidak. Saudari Panitra, tolong tampilkan slide berikut ini. Yang mulia, saudara saksi telah menerima mandataris pengambilan hak dari organisasi dari terdakwa. Itu artinya segala sesuatu yang terjadi atas nama Acinata berada di bawah tanggung jawab saudara saksi, terlebih ketika saudara terdakwa saat itu sedang berada di luar kota. Keberatan yang mulia. Baik, silakan. Sekalipun mandataris telah diberikan kepada saudara saksi, akan tetapi tanggung jawab penuh tetap berada di tangan terdakwa yang mulia. Sekian. Pada penasihat hukum apakah ada tanggapan? Cukup yang mulia. Baik. Pada saudara terdakwa apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari keterangan saksi? Ya, bahwa benar yang mulia, saya pernah memberikan mandataris kepada saudara saksi ini. Yang ini akan saya berikan kepada dia karena saya berada di luar kota. Jadi dialah yang sebenarnya menginisiatifkan pengeboman dan penembakan ini. Pada saudara saksi apakah ada tanggapan? Sebenarnya ide untuk pengumuman ini berada pada saudara Gus Didit. Baik. Pada saudara saksi untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, maka bersedia untuk diperiksa kembali. Bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penuntut umum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas tolong hadirkan saudara saksi Idewa Genjen Prasnya Dwi Ditya ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, silakan pada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, selama Anda berada dalam organisasi Acinata, bisakah Anda jelaskan kegiatan apa saja yang pernah Anda lakukan di sana? Ya, kegiatan yang saya lakukan itu kami melakukan rapat
rutin selama 1 minggu sekali, kemudian melakukan pelatihan dasar itu sebulan sekali. Kemudian saya juga pernah dikirim ke Filipina untuk mengikuti serangkaian pelatihan di sana. Baik, Anda tadi mengatakan Anda dikirim ke Filipina untuk mengikuti pelatihan. Lalu bisakah Anda jelaskan apakah pelatihan itu hanya Anda seorang diri yang mengikutinya atau Anda bersama rekan-rekan Anda? Ya, pelatihan itu tidaklah saya seorang diri, melainkan ada 3 rekan saya yang bernama Bijosi Asdarmadi, B. Atmaja, dan Bidana. Baik, sekian yang mulia. Baik, silakan pada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan bentuk pelatihan seperti apa yang diberikan di sana? Bentuk pelatihan itu seperti pelatihan dasar militer. Pelatihan dasar militer. Ya. Baiklah, apakah dari pelatihan tersebut ada memasukkan paham radikalisme? Tidak ada sama sekali, justru kami memasukkan paham anarkisme. Paham radikalisme. Selain pelatihan militer, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan oleh organisasi Acinata itu? Ya, organisasi Acinata ini selain melakukan kegiatan militer juga melakukan kegiatan bakti sosial dan kegiatan kemanusiaan. Bakti sosial dan kegiatan kemanusiaan. Baiklah, saya rasa cukup yang mulia. Baik, kepada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada ketua. Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada ketua. Saudara saksi, siapa yang mengirim saudara untuk mengikuti pelatihan militer tersebut? Ya, saya dikirim langsung oleh Pak Agus Didit sendiri. Dibiayai oleh siapa itu? Dibiayai oleh Yayasan Bakti Dharma. Cukup hakim ketua. Baik, kepada saudara terdakwa apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari keterangan saksi? Tidak ada. Baik, kepada saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, ya. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penuntut umum, silakan memanggil saksi selanjutnya. Baik yang mulia, pada petugas tolong hadirkan saudari saksi Grace Natasha pada ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Pada saudara terdakwa, apakah benar beliau ini tetangga saudara? Iya benar. Pada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Ada ketua, saudari saksi, bisakah saudari jelaskan bagaimana sikap terdakwa ini di dalam lingkungan masyarakat? Pak Didit ini orangnya pendiam ya, dan Pak Didit ini orangnya ansos, jadi saya nggak suka sama Pak Didit. Cukup hakim ketua. Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Tidak ada hakim ketua. Baik, silakan pada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, bisakah Anda jelaskan kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan oleh terdakwa? Untuk kegiatan saya kurang tahu ya. Tadi Pak Didit ini orangnya sangat jarang di rumah, tetapi ada orang yang sering di rumah Pak Didit dan sampai siang tadi rumah Pak Didit ini ramai. Baik, Panitra tolong tampilkan gambar. Apakah mereka itu orang-orangnya? Iya, saya kenal mereka yang sering di rumah Pak Didit. Baik, lalu kegiatan apa saja yang mereka lakukan biasanya di sana? Untuk kegiatan saya nggak tahu, tapi mereka hampir tiap hari ke rumah Pak Didit dan mereka membawa kardus besar. Saya nggak tahu apa isinya, tapi mereka tuh sering sekali membawa itu. Cukup yang mulia. Silakan pada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Anda sebagai tetangga dari terdakwa benar? Iya benar. Seberapa dekat rumah Anda dengan terdakwa? Kebetulan rumah saya dengan Pak Didit itu berhadapan. Berhadapan. Baiklah. Tadi saudara mengatakan jika 4 orang yang sering mengunjungi terdakwa adalah 4 orang tersebut. Apakah Anda yakin ya dengan jelas? Saya yakin melihat mereka dengan jelas karena mereka tuh hampir setiap hari ke rumah Pak Didit. Jadi saya sampai hafal rumah mereka. Yang mulia, saya boleh bertanya mengenai kacamata dari saudara saksi di sini? Silakan. Saudara saksi, berapa minus kacamata yang Anda kenakan? 500. 500. Yang mulia, sepengetahuan saya, minus 500 itu sendiri dapat menyebabkan buruknya pandangan seseorang untuk melihat objek jarak jauh, yang mulia. Dan di sini juga saudara saksi mengatakan jika rumahnya berseberangan dengan saudara terdakwa, bisa saja berseberangan dengan jarak jauh. Dan kita juga tidak memakai waktu pasti kapan saudara saksi ini melihat 4 orang tersebut. Bisa juga saksi ini salah lihat saat itu. Di sini saya menekankan kalau saya meragukan dari kesaksian saksi ini. Ya, terima kasih. Baik, pada saudara terdakwa apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari keterangan saksi? Iya ada yang mulia. Sesungguhnya pernyataan saksi ini sangat tidak berdasar dan mengejutkan ya mulia. Karena sesungguhnya kami mempunyai sekretariat di Kabupaten Jembrana. Itu adalah sekretariat Acinata dan tidak mungkin anggota saya ke rumah saya setiap hari. Tahu urusan saya. Baik, kepada saudara saksi, sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Pada penuntut umum, apakah masih ada saksi selanjutnya? Ada yang mulia, seorang saksi ahli yang mulia. Baik, silakan hadirkan ahli di dalam ruang persidangan. Kepada petugas tolong hadirkan saudara saksi Sartika Surastri ke dalam ruang persidangan. Pada saudara ahli, saya membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Sartika Surastri, SMA, tempat tanggal lahir Solo, 26 Maret 1968, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan akademisi,
Saksi Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Teguh Umar nomor 21, agama Hindu, benar? Benar yang mulia. Pada saudara saksi apakah sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Pada saudara saksi apakah mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Pada saudara saksi sebelum memberikan keterangan saudara akan disumpah terlebih dahulu, apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan pada juru sumpah untuk menempatkan diri. Pada hakim anggota 1 silakan. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Om Atta Paramawisesa, Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki dan kuasai. Pada saudara ahli, saudara telah disumpah. Sumpah tersebut mengerti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengerti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan duduk. Baik, silakan kepada saudara ahli untuk memaparkan keterangannya. Yang mulia, di sini saya akan menjelaskan apa itu terorisme. Secara etimologis, terorisme berasal dari kata teror yang artinya ketakutan, kemudian dan kekejaman oleh seseorang dan golongan. Dari beberapa pengertian ahli dapat dipahami bahwa terorisme adalah segala bentuk kejahatan dalam bentuk kekerasan untuk melawan kepentingan sipil dan ditujukan langsung kepada negara atau terhadap orang-orang tertentu dan atau pada masyarakat luas untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Dan mengenai tindak pidana terorisme sudah diatur di dalam pasal 6 bab 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau lingkungan hidup atau fasilitas hidup dan fasilitas publik. Dan di sini dilihat dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa diduga melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 12B ayat 2 subsidi pasal 12A ayat 3, yang mana dari unsur kedua pasal ini terdakwa sudah dapat apabila salah satu unsur tertentu sudah terpenuhi, maka terdakwa sudah dapat didakwakan menggunakan kedua pasal itu, yang mana sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu. Sekian yang mulia. Baik, pada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang kedua. Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang kedua. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah pasal yang kami dakwakan ini bersifat alternatif? Dan jika benar, apakah bisa menjadi dasar dalam menuntut saudara terdakwa sebagai pelaku tindak terorisme? Ya, yang seperti saya katakan sebelumnya, apabila salah satu unsur terpenuhi, maka perbuatan terdakwa sudah dapat didakwakan menggunakan kedua pasal ini, yang artinya pasal ini bersifat alternatif. Cukup yang mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara ahli katakan bahwa kata teror yang artinya kekejaman, ketakutan dan kengerian oleh seseorang dan golongan. Sedangkan terdakwa sendiri ini mempunyai paham anarkisme, yang dimana paham tersebut tidak mengatakan sedikit pun tentang kekejaman, kengerian dan ketakutan. Bagaimana mungkin paham terorisme bisa disamakan dengan paham anarkisme? Iya, sebelumnya di sini saya tidak ada menyamakan apa itu paham terorisme maupun paham anarkisme. Di sini saya lebih menjelaskan apa itu paham terorisme, yang mana dari perbuatan terdakwa di sini lebih menjurus ke paham terorisme. Saya rasa cukup yang mulia. Baik, pada saudara ahli, sementara keterangan saudara kami nggak cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penuntut umum, apa masih ada bukti yang lainnya? Ada yang mulia. Izin melampirkan barang bukti yang mulia. Silakan. Pada penasihat hukum dan terdakwa silakan maju ke depan untuk memeriksa. Ini yang mulia. Silakan beri tempat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi kepada penasihat hukum. Pada penasihat hukum, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Belum yang mulia, kami meminta waktu 7 hari yang mulia. Panitera 7 hari dari sekarang gitu pada tanggal berapa? Senin 4 Februari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 4 Februari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, dengan agenda pemeriksaan saksi oleh penasihat hukum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 4 Februari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register
Baik, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Kepada petugas, tolong hadirkan saksi Dahlan Sekar dan Abimanyu Sandetama ke persidangan. Baik, kepada saudara saksi silakan maju ke depan memberikan kartu identitas. Baik, saksi yang pertama nama Dekadek Ayura Sekar, umur 35 tahun, pekerjaan Sekretaris Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Danau Batu Raya nomor 52, Desa Jembaran, Kota Selatan, Kabupaten Bandung, agama Hindu, benar? Benar yang mulia. Baik, saksi selanjutnya anak Agung Abimanyu Sandetama, SOS, umur 45 tahun, pekerjaan penulis, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Danau Tondano, nomor 77, Kelurahan Sanur dan Pasar Selatan, Kota Pasar, agama Hindu, benar? Benar yang mulia. Baik, kepada saudara saksi sebelum memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apa bersedia? Bersedia yang mulia. Bersedia yang mulia. Silakan pada juru sumpah untuk menempatkan diri. Pada hakim anggota 1, silakan. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan. Dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Dengan dan tidak lain. Dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik, pada saksi Ayura Sekar tetap di tempat dan saksi yang lainnya silakan keluar dari ruang sidang. Silakan duduk. Pada saudari saksi apakah mengenal terdakwa? Sangat mengenal yang mulia. Dalam hubungan seperti apa itu? Hubungan pekerjaan antara sekretaris dan juga ketua yang mulia. Oke. Pada hakim anggota 1 apa ada pertanyaan? Ada hakim kedua. Saudari saksi, seberapa sering saudari melakukan pekerjaan bersama terdakwa? Sangat sering, dalam seminggu itu bisa ada 6 kali pertemuan, yang mana di dalam pertemuan itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Cukup hakim kedua. Pada hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada hakim kedua. Apakah setiap terdakwa melakukan pekerjaan di luar kota saudari yang selalu menemaninya? Oh Allah, selalu. Karena setiap pekerjaan Pak Didit saya mengetahui, jadwal apapun saya mengetahuinya. Cukup hakim kedua. Baik, silakan pada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan pada saat kejadian saudara terdakwa sedang berada di mana dan untuk keperluan apa? Pada saat kejadian itu kapan ya? 14 November 2018. Pada saat itu kami sedang berada di luar kota untuk melakukan survei tempat usaha. Di luar kota? Iya. Berapa lama saudari dan terdakwa berada di luar kota? Maybe mungkin cuma 2 bulan. 2 bulan. Baik, Anda telah mengatakan kalau Anda dan terdakwa berada di luar kota selama 2 bulan. Apakah Anda melihat secara langsung terdakwa ini berhubungan langsung dengan para pelaku pembunuhan? Saya rasa enggak ya, karena setiap apa yang tadi dilakukan tadi itu tidak pernah berhubungan dengan siapapun saat bersama saya. Baiklah. Apakah ini benar tiket penerbangan? Oh ya, benar. Baiklah, saya rasa cukup yang mulia. Baik, pada penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda yakin saudara tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang melakukan tindak penembakan dan pengoboman itu? Saya rasa yakin ya, karena setiap saat pagi bersama saya dia tidak pernah menggunakan komunikasi apapun. Baik, Panitra telah tampilkan gambar. Lalu apakah Anda bisa menjelaskan mengenai bukti grup chat ini? I don't know ya, saya nggak tahu. Mungkin saat itu Pak Didi sedang tidak bersama saya, atau bisa saja hal itu direkayasa. Baik yang mulia, dapat kita lihat bahwa saudara saksi ini tidak mengetahui secara rinci mengenai apa saja kegiatan oleh terdakwa. Maka keterangan ini tidak dapat menjadi acuan bahwa terdakwa tidak bersalah ya. Coba yang mulia. Pada saudara terdakwa apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari keterangan saksi? Oh, tidak ada yang mulia, karena saya sudah sangat percaya dengan sekretariat saya ini. Baik. Pada saudari saksi untuk sementara keterangan saudari kami cukup. Apabila pengadilan yang mengeluarkan keterangan saudari apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Sangat bersedia yang mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penasihat hukum silakan memanggil saksi selanjutnya. Petugas tolong hadirkan saksi Abimanyu Sandetama ke persidangan. Silakan duduk. Pada saudara saksi apakah mengenal terdakwa? Nah yang mulia. Dalam hubungan seperti apa ya? Jadi kami bekerja sama dalam menulis buku yang berjudul Canet Anarki di Negeri Antara Bunda yang mulia.
Pada hakim untuk satu, apakah ada pertanyaan? Ada hakim kedua. Saudara saksi, selain menerbitkan buku berjudul Canai Anarki di Negeri Ampara Murka, apakah saudara juga menerbitkan buku yang lain? Ya. Buku yang saya terbitkan sudah lumayan banyak dan cukup terkenal kemana-mana. Cukup hakim kedua? Hakim untuk kedua, apakah ada pertanyaan? Ada hakim kedua. Saudara saksi, selain menulis buku Canai Anarki di Negeri Ampara Murka, apakah ada menulis buku lain bersama terdakwa? Tidak ada yang mulia, hanya buku itu saja. Cukup hakim kedua. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan secara gamblang buku apa yang sebenarnya Anda buat bersama terdakwa? Bisa dong. Sebenarnya buku ini hanya menjelaskan ideologi anarkisme. Buku ini memberikan yang cukup jelas soal gerakan politik massa anarkisme yang sudah mendunia dan tradisi dengan berbagai macam bentuk dan ragam. Kemudian buku ini juga memberikan pengertian kepada kita betapa rakyat itu tidak bisa dipermainkan oleh otoritas negara dengan sewenang-wenang. Jadi buku ini ya hanya menjelaskan anarkisme saja, tidak ada radikalisme atau paham-paham lain. Benar ini bukunya? Ya benar, karena kita mau pakai. Baik, yang mulia, berarti saudara terdakwa dan saudara saksi memang tidak pernah membuat buku yang berpaham radikal ataupun terorisme. Melainkan bisa sama saja dengan buku bacaan pada umumnya yang hanya ingin mengkritisi pemerintahan melalui sastra. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apa Anda benar-benar yakin buku yang Anda tulis bersama dengan terdakwa itu sama sekali tidak memiliki paham radikalisme? Tentu saja saya sangat yakin 100%. Karena kami berdua tidak pernah meyakini ataupun menganut paham radikalisme. Jadi ngapain kami bikin buku radikalisme? Baik, yang mulia, menurut saya memang benar jika buku yang ditulis saudara saksi dengan terdakwa itu tidak memiliki paham radikalisme. Akan tetapi jika kita melihat kembali pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwasanya perbuatan tersebut lebih mengarah ke paham radikalisme daripada paham anarkisme, maka keterangan saksi ini tidak dapat menjadi acuan bahwa terdakwa tidak bersalah. Yang mulia, sekian. Baik, pada saudara terdakwa apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari keterangan saksi? Tidak ada. Baik, kepada saudara saksi untuk sementara keterangan saudara kami cukup. Apabila pengadilan itu memerlukan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Tentu saja bersedia ya. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Pada penasihat hukum apakah masih ada saksi selanjutnya? Ada yang mulia, satu orang saksi ahli. Silakan hadirkan ahli dalam ruang persidangan. Kepada petugas, tolong hadirkan ahli Raden Mas Pras Jaya Agung ke persidangan. Baik, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Silakan berikan kartu identitasnya. Nama Raden Mas Pras Jaya Agung, tempat tanggal lahir Solo 20 Desember 1961. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Tukat Gangga nomor 82, agama Islam. Pekerjaan akademisi, kembali warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Pada saudara saksi apa mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Pada saudara saksi sebelum memberikan keterangan saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan pada disumpah tempatkan diri. Pada hakim untuk satu silakan. Baik, ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Sebagai ahli akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain. Dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Dari yang sebenarnya. Sesuai dengan disiplin ilmu. Sesuai dengan disiplin ilmu. Yang saya miliki dan kuasai. Yang saya miliki dan kuasai. Baik, kepada saudara ahli, saudara telah disumpah. Umat tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan sebenarnya sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki dan kuasai. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti bahwa saudara harus memiliki pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Kalau saudara mengerti yang mulia. Baik, silakan duduk. Silakan pada saudara ahli untuk memaparkan keterangannya. Terima kasih yang mulia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu filsafat dan apa itu ideologi anarkisme. Yang pertama, ilmu filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi ilmiah, kritis dan sederhana mengenai suatu hal yang berdasar di dalam kehidupan. Refleksi ilmiah merupakan perenungan yang mana bersandar pada rasio atau alat penalaran. Kritis dalam hal sederhana artinya seni dalam hal bertanya. Artinya di sini menimbulkan pemikiran spekulatif. Sedangkan dalam hal radikal, pertanyaan yang diajukan memiliki dirasa yang mendalam sehingga memunculkan perbedaan antara ilmu filsafat dengan ilmu pengetahuan. Praktisnya di sini ilmu filsafat merupakan pengkajian secara mendalam mengenai suatu hal menggunakan akal sampai pada hakikatnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ideologi anarkisme. Ideologi anarkisme ini muncul dari kebebasan individu untuk tidak terkait dengan suatu negara atau hal semacamnya. Ideologi ini identik dengan hal pemikiran yang keras. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih pada saudara ahli yang telah memaparkan keterangannya. Bisakah saudara ahli jelaskan apakah ideologi anarkisme ini pernah diterapkan di suatu negara dan apa dampaknya? Ideologi ini pernah diterapkan di negara kita sendiri, Yang Mulia, yaitu di masa tahun 1998, Yang Mulia. Mungkin Yang Mulia mau tahu insiden tersebut, Yang Mulia. Oke, baik. Silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi menurut saudara ahli, apakah ideologi anarkisme ini sendiri mempunyai arti negatif atau tidak? Dikatakan negatif atau positif itu dilihat dari tujuannya yang dulu. Jadi dari hal tersebutlah ditentukannya apakah negatif atau positif. Baiklah, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut saudara ahli, apakah tindakan anarkis yang diidentikan oleh terdakwa dapat dibenarkan? Tentu tidak, karena dalam hal ini terdakwa dibilang melakukannya di dalam negara pada krisis moneter, Krismon. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, pada saudara ahli, tadi saudara menyebutkan tentang krisis moneter. Ya. Apakah jika terjadi krisis moneter, tindakan dalam bentuk anarkisme ini dapat dibenarkan? Dilihat dari tujuannya kembali, Yang Mulia. Jadi apabila tujuannya tersebut positif, ya dapat dibenarkan atau Yang Mulia. Seperti itu. Baik, baik. Pada anggota satu apa ada pertanyaan? Tidak ada yang kedua. Anggota dua? Tidak ada lagi. Baik, pada saudara ahli, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih mengumpulkan keterangan saudara, apakah bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas dan keluar dari ruang sidang. Pada penasihat umum, apakah masih ada bukti yang lainnya? Cukup Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Pada terdakwa, apakah sudah siap dimintai keterangannya? Siap. Silakan duduk di tengah. Baik. Baik, silakan pada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar Anda merupakan seorang pendiri dari organisasi Acinata? Iya benar, saya merupakan pendiri dari organisasi Acinata ini karena saya perlu adanya wadah untuk mewujudkan cita-cita dan idealisme saya. Sejak kapan Anda mendirikan organisasi tersebut? Saya mendirikan organisasi ini sejak tahun 2011, di mana mulai pada saat itu organisasi ini terus berkembang dan memiliki banyak anggota, termasuk organisasi pelajar. Baik, berdasarkan keterangan para saksi, apakah benar Anda yang memerintahkan untuk melakukan tindakan anarkisme itu? Tidak. Saya tidak pernah memberikan arahan secara langsung apalagi perintah. Di situ saya hanya pernah memberikan sebuah kutipan melalui pesan WhatsApp, dan itu mungkin anak saya merasa salah tafsir atau bagaimana saya tidak tahu. Anda tadi mengatakan Anda telah memberikan arahan kepada anak buah Anda. Lalu apakah Anda membenarkan arahan yang Anda berikan itu? Saya rasa itu tidak masalah, karena kita mempunyai hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Lalu apakah Anda membenarkan tindakan anggota Anda yang melakukan penembakan dan pengeboman di depan kantor DPR pada tanggal 14 November tahun 2018? Saya tidak sepenuhnya membenarkan, namun saya berpikir bahwa revolusi yang diawali dengan pemberontakan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa didengar. Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan alat bukti. Panitera kalau tak dengan gambar alat bukti. Yang pertama terdapat surat pendirian organisasi, selanjutnya yaitu struktur organisasi Acinata, dan yang terakhir adalah pamflet open recruitment. Cukup Yang Mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, selain tujuan yang Anda sebutkan tadi, organisasi Acinata ini bergerak dalam bidang apa? Organisasi Acinata ini juga bergerak di bidang kemanusiaan, di mana dalam setiap 1 bulan sekali kami mengadakan kegiatan bakti sosial yang bertujuan untuk menyalurkan dana untuk sekolah-sekolah dan masyarakat kecil yang diperhatikan pemerintah. Benarkah ketika kejadian perkara saudara sedang berada di luar kota? Iya benar, pada saat itu saya sedang berada di luar kota bersama GR, sekretaris saya. Lalu berarti ketika Anda berada di luar kota, Anda memberikan mandataris kepada salah satu anak buah Anda? Benar, saya memberikan mandataris kepada Jaya Warga seperti saksi yang sudah dihadirkan sebelumnya melalui pesan grup WhatsApp, dan dialah yang merupakan otak dan semuanya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana mungkin organisasi terorisme bisa melakukan open recruitment secara terbuka dan terang-terangan melalui sosial media? Selain itu kami ingin melampirkan alat bukti berupa SK Pemerintah dan akta notaris yang menyatakan bahwa organisasi Acinata merupakan badan hukum organisasi secara resmi. Izin melampirkan barang bukti Yang Mulia. Silakan kepada saudara terdakwa dan penuntut umum.
Ini yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Pada penasihat hukum apakah cukup? Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, Anda mengatakan bahwa tujuan saudara mendirikan organisasi tersebut untuk mewujudkan ideologi Anda. Bisa saudara jelaskan ideologi seperti apa ya? Ideologi yang saya anti ini adalah ideologi anarkisme, di mana sini anarkisme bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis, serta juga menciptakan kebersamaan sosial dan kebebasan individu, ya. Oke, baik. Kemudian pada tanggal 14 November 2018 lalu, anggota Anda mengikuti arahan Anda untuk melakukan pengumuman. Bagaimana cara Anda meyakinkan mereka hingga mau melakukan itu? Apakah Anda memberikan iming-iming atau bagaimana? Seperti yang saya sudah bilang tadi kepada penuntut umum bahwa saya tidak pernah memberikan perintah secara langsung, apalagi ini. Saya hanya pernah memberikan sebuah kutipan dari tokoh Spanyol yang bernama Gurbi, bunyinya seperti ini. Terkadang kita hanya dapat hidangan melalui selongsong peluru. Disitulah mungkin anak buah saya melakukan salah tafsir sehingga melakukan tindakan yang tidak selalu seperti itu. Izin memberikan pendapat yang mulia. Silakan. Jadi yang mulia, saudara terdakwa pernah mengirimkan keempat anggotanya yang mengikuti pelatihan di Filipina. Lalu untuk apakah saudara terdakwa mengirimkan keempat anggotanya itu jika bukan untuk melakukan tindakan pemberontakan? Sekian yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa, apakah benar saudara pernah mengirimkan anggota Anda ke Filipina untuk pelatihan militer? Iya, pernah itu satu kali yang mulia. Di situ ada organisasi serupa dengan Asinata dan sebenarnya itu dalam studi banding, namun ternyata ada pelatihan militer juga. Pada hakim anggota satu, apakah ada pertanyaan? Ada yang kedua, saudara terdakwa, kembali ingin saya tanyakan, apakah benar saudara ingin memperjuangkan ideologi anarkisme ini karena merasa ini adalah kehendak rakyat yang selama ini tertindas oleh rejim yang berkuasa? Iya benar, saya memang berpikiran seperti itu, bahwasanya saat ini banyak sekali rejim yang berkuasa dan melakukan kesenjangan terhadap masyarakat. Di situ saya tidak suka dengan itu. Apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan survei ataupun jajak pendapat ke masyarakat langsung terkait tingkat kepuasan terhadap rejim yang sedang menjabat? Sebenarnya saya pernah turun langsung ke masyarakat, namun pada saat itu saya ditolak karena pemikiran saya yang keras dari masyarakat. Tapi seperti yang kita ketahui saat ini, banyak melalui media berita itu diberitakan tentang pejabat-pejabat yang korupsi, keputusan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Cukup lagi kedua. Anggota dua, apakah ada pertanyaan? Ada lagi kedua. Saudara terdakwa, mengapa saudara memilih ideologi anarkisme yang dapat menuntaskan harapan dengan visi saudara? Iya, saya itu orang cinta kebebasan dan ideologi anarkisme ini sangat sesuai dengan kebebasan yang saya yakini itu. Cukup lagi kedua. Baiklah, sidang pembuktian dirasa cukup, maka sidang akan lanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Pada penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Belum ya, mulia. Kami memerlukan waktu 4 hari yang mulia. Panitera, 4 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Jumat 8 Februari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 8 Februari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan akan datang ke sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini tidak sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat 8 Februari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/Densus/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Siti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Didit, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat ya mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap ya mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap ya mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu, Pak sidang melanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Pada penuntut umum, silakan bacakan tuntutan saudara dan para penasihat hukum dan juga terdakwa diharapkan untuk menyimak dengan baik. Silakan. Izin berdiri yang mulia. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami hormati. Seterusnya dan seterusnya. Setelah menguraikan dakwaan yang didakwakan, sepanjang fakta persidangan tidak ada suatu alasan pemaaf menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya. Namun sebelum kami mengajukan tuntutan hukuman atas diri terdakwa, akan kami kemukakan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 1. Terdakwa telah mengingkari kejujuran dan kebenaran untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. 2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan keamanan negara dan ketertiban umum. 3. Terdakwa telah menyebarkan ideologi terorisme yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. 5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan peraturan serta undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas nama Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit memutuskan 1. Memutuskan Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer melanggar pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti yang telah dibacakan. Demikian tentang pidana ini kami bacakan. Kemudian kami serahkan kepada Majelis Hakim semoga tetap diberikan kekuatan batin dan keteguhan iman oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Hormat kami jaksa penuntut umum Brigadier SHMA dan Hairil Isra SHMA ditandatangani. Izin menyerahkan salinan yang mulia. Silakan. Pada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan? Iya, mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Saya serahkan dengan hukum saya. Pada proses hukum, apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya yang mulia, kami meminta waktu 4 hari yang mulia. Baik, Panitera, 4 hari dari sekarang yaitu pada tanggal berapa? Selasa 12 Februari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa 12 Februari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan pledoi oleh penasihat hukum pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dikatakan sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Selasa 12 Februari 2019 sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170 garing Pitsus garing 2018 garing PN Denpasar dengan terdakwa Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai tentang persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum silakan bacaan pledoi saudara. Izin berdiri yang mulia. Silakan. Nota pembelaan pledoi dalam perkara pidana nomor 170 garing Pitsus garing 2018 garing PN Denpasar atas nama terdakwa Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit. Sebelum pledoi disampaikan, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kesehatan dan semangat kepada kita semua. Terkhusus kepada penasihat hukum menyusun dan menyampaikan nota keberatan bagi terdakwa Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit atas tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal 6 Februari 2019. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, untuk menanggapi tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Tentang surat dakwaan, selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Fakta persidangan. 1. Saksi Komang Tri Atmaja bahwa benar saksi dan terdakwa yang benar paham tentang anarkisme dan tujuannya adalah agar orang-orang memahami penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia yang hanya bisa dilakukan dalam penghapusan kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas. 2. Edewa Gede Pratnya Ditya bahwa benar dalam kesaksian saksi di dalam pelatihan tersebut tidak menanamkan paham radikalisme, melainkan paham anarkisme. 3. Dikadik Ayu Rara Sekar bahwa benar pada saat waktu kejadian saksi dan terdakwa berada di luar kota untuk melakukan survei lokasi untuk menjadikan tempat usaha. Bahwa benar saksi sangat yakin ketika saksi bersama terdakwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berhubungan dengan para pelaku pengoboman lewat WhatsApp maupun media sosial lainnya. 3. Pembahasan yuridis selanjutnya dianggap telah dibacakan. 4. Kesimpulan dari sedemikian banyak fakta persidangan yang telah kami susun, urai dan paparkan dalam pledoi ini, maka kami tim penasihat hukum terdakwa dari Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit menyimpulkan seterusnya bahwa surat tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum mengenai hukuman yang diberikan sangat mengekang hak-hak terdakwa yang mana Gusti Ditya Satria Kusuma Yuda alias Gusti Dit dengan pidana penjara selama 15 tahun subsidi pidana penjara 12 tahun adalah suatu bentuk hukuman pidana untuk suatu kejahatan serius. Dari pengertian tersebut, penjara 15 tahun subsidi 12 tahun penjara merupakan bentuk hukuman yang sangat lama, mengingat perbuatan tersebut bukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim
menerima segala alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 6. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila majelis hakim memberi pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikianlah pledoi yang kami sampaikan dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan. Semoga niat baik kami mendapatkan perhatian yang layak dari majelis hakim yang terhormat. Hormat kami dan penasihat hukum terdakwa Yuliana SHMH dan Eka Aulia SHMH ditandatangani. Jadi menyerahkan salinan ya. Silakan. Pada penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan pledoi yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mengajukan keberatan? Ya yang mulia, kami memerlukan waktu 6 hari yang mulia. Panitera, nama dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Senin 18 Februari 2019 yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 18 Februari 2019 pukul 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan replik oleh penuntut umum. Pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 18 Februari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/Ketsus/2018/P Denpasar dengan terdakwa Ibu Siti Tiasa Kusuma Yuda alias Sudit, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat. Apakah saudara sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan replik oleh penuntut umum. Pada penuntut umum, silakan bacaan replik saudara. Baik, izin berdiri yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk keadilan. Replik dalam perkara pidana nomor 170/Ketsus/2018/P Denpasar atas surat nota pembelaan pledoi saudari penasihat hukum. Majelis hakim yang terhormat, saudari penasihat hukum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami muliakan. Setelah membaca nota pembelaan dari saudari penasihat hukum, maka tiba giliran kami penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota pembelaan tersebut. Setelah membaca dan mencermati nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Ibu Siti Tiasa Kusuma Yuda alias Kusdidit, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Tentang surat dakwaan bahwa selanjutnya yang telah dibacakan. 2. Fakta persidangan. A. Keterangan saksi. 1. Keterangan saksi Komang Triatmaja bahwa benar tanggung jawab organisasi dipegang penuh oleh ketua organisasi. Dan di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Komang Triatmaja dan ketiga rekannya itu juga merupakan tanggung jawab terdakwa selaku ketua organisasi Ajinata. 2. Saksi Putu Jayawardana bahwa benar dalam keterangan saksi dalam persidangan dalam perkara tersebut tidak menanamkan paham radikalisme melainkan paham anarkisme. Akan tetapi pada persidangan juga kita ketahui bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa di sini mengarah kepada paham radikalisme. 3. Saksi Nikarek Ayu Rara Sekar bahwa benar ketika saksi bersama dengan terdakwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa berhubungan dengan para pelaku pengeboman lewat WhatsApp maupun media sosial lainnya. Akan tetapi saksi di sini tidak mengetahui kegiatan terdakwa di luar jam kerjanya dan saksi juga tidak bersama dengan terdakwa selama 1 kali 24 jam. 3. Pembahasan yuridis bahwa selanjutnya yang telah dibacakan. 4. Kesimpulan berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat menolak seluruh nota pembelaan saudari penasihat hukum terdakwa karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara aqua telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa. Perlu kami tegaskan, kami tetap berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 12 ayat 2 subsidiar pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Sebagaimana yang kami dakwakan dan kami uraikan dalam surat tuntutan yang kami ajukan. Dengan demikian, maka nota pembelaan dari saudari penasihat hukum terdakwa Ibu Siti Tiasa Kusuma Yuda alias Kusdidit tersebut harusnya ditolak karena tidak didukung fakta maupun argumentasi yang jelas. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh dalil-dalil pembelaan yang diajukan oleh saudari penasihat hukum terdakwa. 2. Menerima semua replik yang diajukan oleh penuntut umum. 3. Menetapkan pemeriksaan ini tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan kami atas nota keberatan saudari penasihat hukum terdakwa Ibu Siti Tiasa Kusuma Yuda alias Kusdidit yang kami sampaikan. Denpasar, Jumat 15 Februari 2019. Penuntut umum Rika Ervina SMH, Hairil Isra SMH ditandatangani. Izin menyerahkan salinan yang mulia. Silakan.
Pada penasihat hukum, apakah sudah mengerti dengan isi replik yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Iya Yang Mulia, kami meminta waktu 4 hari Yang Mulia. Baik, panitera 4 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Jumat 22 Februari 2019 Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat 22 Februari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, dengan agenda pembacaan duplik oleh penasihat hukum pada penuntut umum dan terdakwa diperintahkan agar datang pada sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Jumat 22 Februari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/Petsus/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Sidit Tia Satria Kusuma Yuda alias Sidit, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Ya, siap Yang Mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, sesuai catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan duplik oleh penasihat hukum. Pada penasihat hukum, silakan bacaan duplik saudara. Izin berdiri Yang Mulia. Silakan. Duplik tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 170/Petsus/2018/PN Denpasar atas nama terdakwa Ibu Sidit Tia Satria Kusuma Yuda alias Ibu Sidit. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa setelah mempelajari poin-poin replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan poin per poin sebagai berikut. 1. Tentang surat dakwaan selanjutnya dianggap telah dibacakan. 2. Fakta persidangan saksi Josias Darmadi bahwa benar menurut saksi dengan zaman yang secanggih ini, semua hal dapat dilakukan apalagi jika itu hanya sebuah bentuk komunikasi. Saksi mengatakan bahwa terdakwa menghubunginya lewat pesan WhatsApp. Namun, justru pada zaman yang secanggih ini ditemukan fakta bahwa bisa saja seseorang membuat pesan palsu yang dikirimkan via daring dan saudara saksi telah salah dalam menafsirkan kata-kata terdakwa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan bahwa dipertegas kembali mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terpenuhi seluruhnya, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut untuk pertama kalinya sehingga hukuman 15 tahun penjara tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk pertama kalinya, bahwa terdakwa sudah bersikap kooperatif untuk mengikuti persidangan sampai selesai, bahwa terdakwa menyampaikan pernyataan dengan jujur sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara sebagaimana berikut. 1. Menerima dan melakukan duplik yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat tuntutan penuntut umum pasal 12B ayat 2 subsidi dan pasal 12A ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai tuntutan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Membubarkan seluruh biaya perkara ini kepada negara. 4. Menerima segala alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 5. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aqua et bono. Demikian duplik ini kami sampaikan. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Ilana SMH, Eva Aulia SMH ditandatangani izin menyerahkan salinan Yang Mulia. Silakan. Baiklah, karena penasihat hukum telah menyampaikan dupliknya, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun majelis hakim meminta waktu 5 hari untuk membuat putusan. Panitera, 5 hari dari sekarang jatuh pada tanggal berapa? Rabu 27 Februari 2019 Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ditunda dan akan ditutup. Dilanjutkan kembali pada hari Rabu 27 Februari 2019 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Denpasar dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim pada penuntut umum dan terdakwa harap menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Rabu 27 Februari 2019, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 170/Petsus/2018/PN Denpasar dengan terdakwa Ibu Sidit Tia Satria Kusuma Yuda Sidit, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, apakah sehat? Sehat Yang Mulia. Maka saudara sudah siap untuk persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap untuk persidangan? Siap Yang Mulia. Baiklah, sesuai catatan persidangan terdahulu, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa diperintahkan untuk menyimak dengan baik.
10/2018/PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa, nama Gusti Ditya Satrio Kusuma Yuda alias Gus Didik, tempat lahir Pupuk, umur tanggal lahir 45 tahun, 5 Agustus 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Sesetan, nomor 78, Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan magister filsafat. Selanjutnya telah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, di mana terdakwa sebagai pendiri organisasi Akinata yang bertujuan mewujudkan cita-cita dan idealisme agar para generasi muda maupun tua bisa bersatu dalam menguatkan ideologi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, masyarakat, kekuasaan yang melahirkan tindakan sewenang-wenang dan menyebabkan ketidakadilan, maka menurut majelis hakim, jika dikaitkan dengan 3 bentuk kesengajaan di atas, nampak dengan jelas, yaitu kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, dan terdakwa seharusnya mengetahui serta menyadari apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan bentuk tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian pula maka unsur ini telah terbukti. Menimbang bahwa majelis hakim dalam berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyimpulkan bahwa semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa telah mengganggu dan melecehkan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme serta meresahkan masyarakat. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali atas segala perbuatannya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa berlaku sopan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah dipandang patut dan adil. Pada saudara terdakwa silakan berdiri. Ya. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Gusti Ditya Satrio Kusuma Yuda alias Gus Didik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. 2. Menjatuhkan perkara pada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijatuhkan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa selanjutnya telah dianggap dibacakan kesemuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk berkas perkara Justice Darmadi, I Komang Triatmaja, Iputu Jaya Wardana, I Dewa Gede Pratnya Dwi Ditya terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara ini. 6. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 oleh Firdaus Aditya SHMH sebagai Hakim Ketua, Maulida SHMH dan Rizky Amalia SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dina Mariati SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum Rika Ervina SHMH dan Khairul Isra SHMH terdakwa Gusti Ditya Satrio Kusuma Yuda alias Gus Didik dan penasihat hukum terdakwa. Hormat kami Majelis Hakim dan panitera pengganti ditandatangani. Pada saudara terdakwa silakan duduk. Pada saudara terdakwa apakah sudah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Pada penuntut umum dan penasihat hukum apakah sudah mengerti dengan putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Baik, pada saudara terdakwa, saudara memiliki hak untuk memilih untuk menerima putusan
bagaimana pada saudara terdakwa? Saya sampaikan pada Selamat banyak 3 kali. Baik, pada saudara penasihat hukum, Anda memilih apa? Kami memilih untuk pikir-pikir dulu ya mulia. Baik, pada saudara penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa yang merasa keberatan dengan isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan kita pada hari ini. Semoga persidangan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.